Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan judul tempat wisata Benteng Frederberg. Perkenalkan, nama saya Richard Angeliko Pujuartono dengan NPM 220711747. Perkenalkan, nama saya Anthony Alvin Nathaniel dengan NPM 2207111773. Perkenalkan, nama saya Gavin Suartana dengan NPM 220711696. Nama dari objek wisata yang kami pilih adalah Benteng Frederberg. Berdasarkan hasil pencarian di internet dan survei secara langsung, berikut adalah beberapa informasi yang dapat kami temukan tentang Benteng Frederberg. Museum Benteng Frederberg dibuka pada hari Selasa sampai Minggu, mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 3.30 sore. Harga tiket masuk untuk dewasa perorangan seharga Rp3.000. Benteng Frederberg memiliki luas tanah sebesar 46.574 meter persegi. Dan yang terakhir, koleksi di Museum Benteng Frederberg dibagi menjadi 6 bagian besar. Fungsi awal dari pembangunan Benteng Frederberg yaitu pada masa penjajahan tahun 1760 hingga 1949 adalah untuk mengawasi wilayah Jogja sebagai tempat pertahanan, tempat menyimpan senjata, markas, dan tempat peristirahatan pasukan, serta menjadi tempat untuk tawanan perang. Namun, pada tahun 1992, Benteng Frederberg mengalami perubahan fungsi menjadi museum dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Mendikbud. Benteng Frederberg memiliki sejarah yang panjang, mulai dari pembangunannya pada tahun 1760 oleh Belanda dengan tujuan untuk mengawasi Keraton Yogyakarta, dan terjadi beberapa perebutan seiring dengan terjadinya masa penjajahan di Indonesia. Berikut adalah denah dari Museum Benteng Frederberg. Denah ini kami dapatkan dari hasil pencarian di internet. Dan ini adalah foto-foto Benteng Frederberg yang kami dapatkan dari hasil pencarian di internet. Di foto-foto tersebut, terlihat bahwa Benteng Frederberg terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu bangunan-bangunan dari Benteng Frederberg itu sendiri dan barang-barang yang dipajang dalam museum di Benteng Frederberg. Berdasarkan hasil survei yang kami peroleh di tempat, kami mendapati bahwa museum ini buka dari Selasa sampai Minggu dari jam 8 sampai jam setengah 4 sore dan sampai jam 4 sore pada hari Jumat. Adapun harga tiket untuk orang dewasa sebesar Rp3.000 dan lain-lain. Ini adalah tampak depan museum yang berisikan taman bermain dan Tugu Monumen Perjuangan 1 Maret. Ini adalah denah dan foto kami ketika melakukan survei. Pada museum terdapat diorama sejarah perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajah, diorama sejarah kemerdekaan Indonesia, peninggalan meriam, dan peninggalan senjata masa lalu. Ini ada hasil survei kami juga. Jadi di dalam diorama ini ada alat untuk mengecek kelembapan dan suhu supaya mencegah kerusakan yang ada dalam diorama. Selain itu, ada juga senjata-senjata yang digunakan pada masa perang. Itu sudah ditata dengan rapi sehingga orang bisa melihat dengan jelas. Lalu ada juga penerapan AR di sini. Kita bisa melihat penerapan teknologi yang cukup bagus pada segmen ini. Lalu ada juga penjelasan pada setiap diorama ini, tapi sayangnya tulisannya terlalu banyak. Lalu ada juga ruang diorama digital, jadi ini konsepnya mirip bioskop, mereka menampilkan film-film yang ada pada masa perang. Lalu juga di sini ada perpustakaan dan juga kafe. Sayangnya untuk perpustakaan kemarin kosong dan yang kafe juga sedang tutup. Lalu di sini ada juga alat-alat yang rusak atau yang tidak bisa digunakan, seperti yang ada di sini. Semacam layar komputer tapi no sinyal, jadi tidak bisa menampilkan apa-apa. Lalu ada juga kayak pintu atau ruangan yang tidak digunakan dan terbengkalai. Lalu selain itu banyak juga sampah-sampah berserakan serta barang-barang seperti dari semacam gudang juga tidak digunakan. Permasalahan yang pertama adalah sulitnya akses parkir kendaraan. Hal ini disebabkan karena kurangnya lahan di daerah Malioboro
untuk dijadikan parkiran. Akibatnya, pengunjung harus parkir di tempat lain dan berjalan ke Benteng Vredenburg. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kebiasaan orang Indonesia yang lebih mengandalkan kendaraan dan malas untuk berjalan kaki. Yang kedua adalah fasilitas yang tidak bekerja dan tidak terawat dengan baik. Hal ini terjadi karena kurangnya perawatan, seperti adanya layar yang rusak, bangunan-bangunan yang tidak terawat, misalnya pintunya rusak, dan banyaknya sampah yang berserakan. Akibatnya, pengunjung tidak dapat mengakses informasi atau sejarah yang seharusnya ditampilkan di museum dan menikmati fasilitas secara maksimal. Fasilitas yang tidak bekerja dengan baik juga membuat pengunjung tidak nyaman. Beberapa fasilitas di Benteng Vredenburg juga sudah ketinggalan zaman dan tidak up to date. Yang ketiga adalah arah museum yang kurang jelas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya tour guide yang memandu para pengunjung di museum dan lokasi Benteng Vredenburg yang cenderung lebih terbuka, tanpa adanya arahan yang jelas. Bahkan di beberapa bangunan yang difungsikan sebagai museum, terdapat pintu-pintu yang terbuka, sehingga pengunjung berkemungkinan untuk melewati pajangan-pajangan yang ada di museum tersebut. Hal ini mengakibatkan kebingungan pengunjung mengenai alur dari sejarah yang ingin diceritakan pada museum tersebut. Selain itu, pengunjung tidak dapat mengetahui sejarah dari bangunan yang mereka kunjungi sendiri, yaitu Benteng Vredenburg, karena bangunan tersebut hanya dialihfungsikan sebagai museum, tanpa menjaga nilai-nilai dan sejarah-sejarah yang dibawa oleh bangunan tersebut. Yang keempat adalah penjelasan yang sulit dibaca. Hal ini disebabkan karena pemilihan media penjelasan yang tidak tepat, misalnya dituliskan secara kecil-kecil di dekat tembok, sehingga pengunjung ramai, hanya sedikit orang yang dapat membaca tulisan tersebut. Selain itu, penggunaan grafis yang berlebihan juga membuat tulisan sulit dibaca dan pengunjung malas untuk membaca tulisan tersebut. Yang kedua, sejarah yang ditampilkan terlalu panjang, tidak diringkas supaya lebih menarik pengunjung. Akibatnya, pengunjung kehilangan minat untuk mempelajari sejarah-sejarah yang diceritakan di museum tersebut. Yang kelima adalah tempat berteduh atau beristirahat yang minim. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan fasilitas seiring dengan perubahan fungsi dari bangunan. Bangunan ini awalnya digunakan untuk benteng, namun sekarang telah digunakan untuk museum dan dibuka untuk umum. Akibatnya, pengunjung tidak dapat beristirahat dengan nyaman. Dari hasil survei kami, kebanyakan pengunjung hanya berteduh di teras-teras bangunan yang ada. Yang keenam adalah banyaknya ruang yang tidak terpakai, bahkan terbengkalai. Hal ini disebabkan karena banyaknya bangunan yang tersedia, namun hanya segelintir bangunan yang dimanfaatkan untuk museum, sedangkan sisanya ditutup dari publik. Kemudian, terdapat beberapa ruangan yang jarang difungsikan. Misalnya ada guest house, ruang pengkajian, ruang rapat, dan lain-lain. Akibatnya, bangunan-bangunan yang semestinya bisa digunakan tidak dimaksimalkan potensinya. Dan yang ketujuh adalah kurangnya nuansa Belanda. Hal ini disebabkan karena bangunan di Benteng Vredenburg yang tampak sangat biasa, bahkan beberapa tampak seperti bangunan adat di Indonesia, misalnya bangunan adat Toraja. Akibatnya, sejarah bangunan Benteng Vredenburg tidak nampak kental. Kami melihat potensi besar pengembangan objek wisata Benteng Vredenburg dengan memanfaatkan ruang publik menjadi seperti kota tua dan digitalisasi museum. Adapun target pencapaian pengembangan museum kami adalah 1. Meningkatkan nilai ekonomi kawasan museum. Yang kedua, mengembangkan kawasan wisata yang strategis. Ketiga, meningkatkan nilai dan status sosial museum. Yang keempat, melestarikan kawasan budaya bersejarah. Yang kelima, meningkatkan rasa nyaman wisatawan. Dan yang keenam, melestarikan cagar budaya pemerintah masa lalu. Rencana pengembangan kami terbagi menjadi 2 bagian, yaitu revitalisasi dan digitalisasi. Pada sisi digitalisasi, kami akan menggunakan teknologi AR, hologram, dan tablet yang akan menghemat space ruang diorama dan tentunya menghemat biaya perawatan barang museum yang ada.
Tak lupa kami menambahkan arena permainan berupa VR dan spot foto yang bertemakan sejarah Benteng Frederik, sehingga akan menarik perhatian pengunjung untuk datang. Tak lupa kami akan menghadirkan arena Metaverse dengan peta Benteng Frederik dan kota Jogja secara keseluruhan di masa lalu. Khusus untuk orang disabilitas, misalnya seperti orang yang sulit berjalan, ataupun untuk orang umum yang ingin sekedar mencobanya. Dengan beberapa keunikan fasilitas yang ada pada museum, terutama fasilitas unik berupa Metaverse yang bisa mengelilingi peta Benteng Frederik dan kota Jogja di masa lalu, kami yakin dengan fasilitas ini dapat menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan, terutama untuk merasakan suasana benteng dan berkeliling kota Jogja di masa lalu yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Dengan keunggulan kompetitif tersebut, kami yakin dapat meningkatkan jumlah pengunjung museum secara eksponensial di masa depan. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, kami akan merevitalisasi beberapa area bangunan yang sudah tak terpakai dan terbengkalai, menjadi kota tua yang dipenuhi oleh aktivitas tenan-tenan, dan menjadi kota tua yang hidup dan banyak dikunjungi wisatawan. Tak lupa kami akan membuat suatu teater indoor digital menggunakan layar digital 360 derajat seperti yang ada di Museum Digital Luar Negeri, untuk menampilkan film bersejarah berkaitan dengan sejarah Benteng Frederik dan Jogja dalam durasi singkat, sekitar kurang lebih 5 menit. Kesimpulan, sebenarnya Benteng Frederik ini masih bisa banyak direvitalisasi, digitalisasi, dan renovasi. Masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang perlu diperbaiki supaya Benteng Frederik ini bisa berkembang. Lalu dengan pemanfaatan teknologi-teknologi masa sekarang, kami rasa Benteng Frederik ini masih bisa berkembang lebih jauh lagi dan lebih baik lagi. Selain itu, banyak juga ruangan-ruangan yang tidak digunakan, sehingga kalau direvitalisasi itu akan menjadi tempat yang lebih menguntungkan bagi Benteng Frederik ini sendiri. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.